kasih untuk kesempatannya. Malam ini saya diberi perikop atau judul tentang wanita yang bijak. Nah, sebelum masuk ke dalam firman, saya mau nanya dulu, kira-kira di dalam persepsi Bapak dan Ibu sekalian, wanita yang bijak itu yang seperti apa? Mungkin dari kaum Bapak dulu ya. Wanita yang bijak itu seperti apa? Pak Yasman mungkin. Wanita bijak itu seperti apa? Menurut Pak Yasman, biasanya pengennya seperti apa nih wanita bijak itu, gambarannya seperti apa? Wanita bijak itu ya istilahnya ya bisa gitu. Pintar lah istilahnya, jadi Pintar. Oke. Maksudnya? Menghormati. Konfrans? Tidak banyak menuntut, menerima suami apa adanya. Gak banyak menuntut, menerima suami apa adanya. Pak? Sama Pak. Sama, tidak banyak menuntut, terima suami apa adanya. Ibu Riz? Saya mungkin yang takut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Taat dan takut sama Tuhan. Pak Indra? Ya habis apa ya? Gambarannya Bisa wanita bijak itu seperti ya menghargai suami lah. menghargai suami. Iya. Anda? Yang menghormati suami, Menghormati suami. mengasihi suami. Oke, itu aja. Oh, Pengertian. pengertian itu luas. Pokoknya mengerti segalanya ya. Oke. Siapa? Pak ini dulu. Pak Teguh, wanita bijak. Oh, sebentar, Pak Hendra sebentar. Pak Teguh, gimana wanita bijak itu seperti apa kok? Ya, dia kalau dia hidup di dalam Tuhan ya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Oke. Pak Dola? Saya ngerti suami, Ngerti suami. anak-anak, Dan anak-anak. mendengarkan Mendengarkan anak-anak. suami, dan bisa mengarahkan anak-anak. Oke. Ya, Ci. Seperti apa, Ci? Ya memahamilah, Memahami. belajar memahami situasi yang ada. Oke. Ya. Terima kasih. Pak Hendra, dapat mengelola keuangan. dapat mengelola keuangan. Ya, luar biasa. Ci Kalau Susa? saya sih wanita bijak itu tidak egois. Tidak egois. Mementingkan diri sendiri. Oke. Pak Dedi? Wah, jawabannya apa itu? Pak Dedi? Menghormati suami, mengasihi anak-anak, dan takut sama Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Wah, pendapatnya hebat-hebat ini ya, bagus-bagus sekali ya. Intinya wanita bijak itu dituntut harus sempurna. Betul ya? Gambaran yang sempurna, takut akan Tuhan, mengerti suami apapun kondisinya, dan mendengarkan suami, mendengarkan anak-anak, bisa menjadi teladan di dalam rumah. Oke, baik. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal 31. Sebenarnya dari ayat 1 sampai dengan 31, tapi kita akan baca ayatnya yang ke-25 sampai dengan 28. Kalau sudah ada yang menemukan, boleh bantu saya membacakan. Amsal 31 ayat yang ke-25 sampai 28. Boleh, kalau ada yang sudah ketemu. Amsal 31 25 sampai 28. Amsal 31 ayat yang ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya Di nama Tuhan. Baik. Nah, terima kasih Pak Yasman. Nah, ada gambaran sempurna tentang seorang wanita yang bijak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita bijak adalah kunci rumah tangga yang bahagia. Nah, di zaman sekarang, karena emansipasi wanita itu sudah secara global
melanda di seluruh dunia, di mana wanita mempunyai kesetaraan dengan pria. Dia boleh berkarir, bahkan sekarang cenderung wanita-wanita modern yang pintar, yang pandai, itu dia lebih mengutamakan karirnya di luar sana daripada rumah tangganya. Itu kita harus akui. Dan seringkali para wanita mempunyai karir atau jabatan atau mungkin penghasilan yang lebih besar dibanding dengan suaminya. Dan hal ini seringkali membuat para wanita menjadi sombong, menjadi dominan, dan dia cenderung merendahkan pasangannya. Hal ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Para wanita boleh hebat di luar sana. Para wanita boleh mempunyai kedudukan, gaji yang lebih tinggi dari suaminya. Tapi dia tetap harus takut akan Tuhan. Dia harus tunduk pada perintah Tuhan dan harus hidup di dalam Tuhan. Dia tetap harus menghormati suaminya apapun keadaannya. Itu yang selalu diharapkan dan dituntut dari seorang wanita. Nah, bagi para wanita yang tidak hidup di dalam Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, ketika dia menghadapi satu pergumulan atau satu masalah, dia akan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Seringkali dia gampang merasa putus asa, bahkan mengambil keputusan saat sedang emosi. Dan gak mau denger lagi orang mau ngomong apa, pokoknya keputusan saya itu yang paling benar. Di saat dia putus asa, seringkali dia mengambil jalan pintas. Tetapi wanita yang bijak, yang mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, setiap pergumulan dalam hidupnya, setiap permasalahan yang dia hadapi, dia akan bawa di dalam doanya. Dia akan minta pertolongan sama Tuhan, supaya Tuhan yang membuka jalan. Dan niscaya kita bisa pastikan bahwa jalan keluar itu pasti ada. Dan dia tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Apalagi misalnya dihadapkan sekarang ini kan ekonomi secara global itu sedang memburuk. Banyak para suami atau para pria yang kehilangan pekerjaan. Di saat seperti itu, tugas wanita bijak atau tugas ibu yang bijak sangat dipertaruhkan. Karena menerima kelebihan dari para suami ketika dia berada di posisi yang baik, penghasilan yang nyaman setiap bulan, penghasilan tetap yang nyaman setiap bulan, pasti semuanya baik-baik aja. Para wanita atau para istri tidak akan mengeluh ketika semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Tetapi ketika rumah tangganya timpang karena suaminya mengalami PHK atau mengalami kesulitan dalam usaha, wanita yang tidak mengandalkan Tuhan, dia cenderung akan mulai protes, mulai mengeluh, bahkan merendahkan suaminya. Itu seringkali terjadi. Dan yang tidak jarang, dia akan meminta untuk berpisah. Karena menurutnya lebih baik hidup sendiri, berjuang sendiri daripada harus menghidupi suaminya, atau bahkan kadang-kadang anak-anaknya pun ditinggalkan, dia lari demi untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Apapun keadaannya, dalam sumpah pernikahan itu ada bahwa ketika kita memilih pasangan kita berjanji di hadapan Tuhan, kita berjanji di hadapan jemaat bahwa kita akan menerima suami kita atau pasangan kita dalam keadaan apapun, susah, senang, sakit, sehat, kaya ataupun miskin. Itu yang seringkali cuma sebagai simbol ketika kita mengucapkan sumpah itu, cuma di depan pendeta atau di hadapan jemaat, padahal kita bersumpah di hadapan Tuhan. Ketika masalah terjadi, kalau rumah tangganya baik-baik aja sih semua seneng ya, tapi ketika ada masalah, nah itulah wanita itu ditantang keputusan apa yang akan dia ambil. Berpisah atau meninggalkan suami dan anak-anak itu keputusan yang paling mudah, karena dia tidak berhikmat kepada Tuhan. Tapi kalau dia berhikmat kepada Tuhan, dia tidak mungkin mengambil keputusan ini. Dia akan bertahan dalam situasi apapun, dia akan membantu supaya rumah tangganya masih utuh, masih tetap berdiri. Sesulit apapun, dia pasti mampu karena Tuhan yang memampukan, karena dia bersandar kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Alkitab, gak usah dibuka karena waktunya mepet. Ada banyak tokoh yang menginspirasi. Yang kita tahu, Maria Ibu Yesus. Bagaimana
Maria taat menerima perintah Tuhan, atau dia menerima ketika malaikat memberitahukan bahwa dia akan mengandung seorang juru selamat. Pada saat itu dia belum menikah. Kalau Maria tidak hidup di dalam Tuhan, mungkin dia akan bukan mengeluh ya, protes. Kok saya kan belum married. Apa kata orang nanti ketika tahu bahwa saya hamil di luar nikah? Tapi Maria tidak memprotes apapun. Dengan taat dia menuruti semua perintah Tuhan, dan dari rahimnya lah lahir juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kita kenal Deborah, seorang hakim, satu-satunya hakim perempuan yang dicatat dalam Alkitab. Pada masa itu dia bersama dengan Barak memimpin peperangan melawan bangsa Kanaan. Bagaimana kuat dan hebatnya Deborah yang seorang wanita, satu-satunya hakim yang tercatat di dalam kitab suci. Dengan penyertaan Tuhan, karena dia hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dia mampu melewati, dia bahkan mampu membawa bangsa Israel untuk melawan bangsa Kanaan, dan kemenangan mereka raih. Kemudian yang ketiga, kita kenal Naomi. Bagaimana Naomi begitu taat kepada Tuhan, dia mengandalkan dan menyandarkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengambil suami dan anak-anaknya, dipanggil Tuhan, dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tetap menjalani hidupnya, dan dia dengan taat tetap terus hidup di dalam Tuhan sampai akhirnya dia kembali ke Bethlehem bersama dengan menantunya Naomi. Kita juga kenal Naomi sebagai orang yang baik, wanita yang bijak, yang hidup di dalam Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan, dan dia tidak meninggalkan ibu mertuanya. Zaman sekarang jarang banget ya mama mertua dengan menantu mertua akur. Sering banget kita dengar mama mertua dengan menantu perempuan itu nggak akur. Tapi di dalam Alkitab, Naomi itu contoh gambaran sebagai menantu yang luar biasa. Padahal Naomi udah bilang, Naomi udah bilang sama Ruth, karena suaminya udah meninggal, pulang. Karena dia berasal dari Moab, dia bukan dari Bethlehem. Pulang deh, karena suamimu udah nggak ada, nggak usah ikut mama yang udah janda ini, dan belum tahu juga kan nanti kehidupan di sana akan lebih baik atau tidak. Tapi Ruth memilih untuk tidak meninggalkan Naomi. Dia tetap mengikuti Naomi sampai ke Bethlehem. Dan Tuhan memberkati hidupnya dengan memberikan pasangan yang baru, yaitu seorang yang kaya raya. Dia menikah dengan Boaz, dan dia tetap mengasihi dan memelihara Naomi, dan juga tetap hidupnya memuliakan Tuhan. Kemudian ada Hana, ibu Samuel. Ketika Hana divonis bahwa dia mandul, dia tidak bisa punya anak, dia tidak menyerah dan putus asa. Dia terus tetap memohon kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan bahkan dia bernazar kalau suatu saat Tuhan memberikan anak kepadanya, dia akan persembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan terus ketika dia terus berdoa tanpa lelah, tanpa henti, Tuhan memberikan seorang putra kepadanya, dan Samuel lahir. Dan sesuai dengan nazarnya, Hana memberikan Samuel kepada Tuhan, dan Samuel kita kenal sebagai salah satu nabi yang besar, sebagai imam yang besar. Dan Hana setelah memiliki Samuel diserahkan kepada Tuhan, dia juga mempunyai anak yang lain. Kemudian ada Esther, kita juga kenal. Esther cantik, ya, tapi dia yatim piatu, dia nggak punya orang tua. Dia tinggal bersama dengan pamannya, dengan salah satu saudaranya. Suatu hari kerajaan itu memilih calon ratu, dan dengan penyertaan Tuhan Esther terpilih menjadi ratu di negeri itu. Dan dengan penyertaan Tuhan juga Esther boleh menyelamatkan bangsa Israel dari usaha pembantaian dari bangsa Persia. Itu juga satu contoh yang luar biasa mengenai wanita-wanita hebat di dalam Alkitab, wanita-wanita yang bijak. Masih ada Abigail, masih ada Maria yang saudara Marta, masih ada juga Maria Magdalena, bagaimana dia juga diberkati oleh Tuhan. Ada 7 roh jahat yang Tuhan usir di dalam tubuhnya, dia menyerahkan seluruh hidupnya buat Tuhan, memberikan kekayaannya untuk pelayanan Tuhan, dan dia adalah saksi saat penyaliban Tuhan, dia juga saksi saat kebangkitan Tuhan. Saudara, dari contoh pribadi yang kita kenal di dalam Alkitab ini menunjukkan betapa penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada wanita-wanita ini. Di saat mereka juga mau menyerahkan hidupnya, dia mau mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan wanita-wanita di zaman sekarang? Di
dalam bacaan tadi Amsal 31 ayat 25 sampai 28 itu sangat jelas digambarkan bagaimana peran seorang wanita atau lebih tepatnya seorang ibu yang bijak. Dengan mengandalkan Tuhan, ia mampu memberi kedamaian dan kebahagiaan di dalam keluarganya. Ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan dan semua kebutuhan bagi suami dan anak. Ia menjaga mulutnya atau perkataannya sehingga tidak menyakiti hati orang lain, tidak mengutuk atau bersumpah serapah. Kadang-kadang kalau dalam keadaan emosi itu kita paling gampang menyumpahi orang ya. Kemudian wanita yang bijak mampu mengelola keuangan. Tidak gampang, tadi Pak Teguh ya, mampu mengelola keuangan, tidak gampang membelanjakan uang untuk hal-hal yang nggak penting. Kadang-kadang kita tuh membeli barang bukan karena kita butuh, tapi karena kita suka atau karena melihat tulisan Sale. Kalau udah Sale tuh udah yang saya juga kadang-kadang masih begitu. Begitu udah Sale 70% udah pasti yang tadinya tujuannya kemana belok lihat akhirnya ya nggak beli. Nah, wanita yang bijak itu nggak dinilai dari apa yang dia pakai. Tuhan nggak menilai wanita itu dari bajunya atau dari tasnya, dari sepatunya yang bermerek, enggak. Tapi dari kehidupannya yang memuliakan Tuhan, perkataannya, perbuatannya yang memuliakan Tuhan, itu yang lebih dinilai, hati dan kehidupannya. Jadi nggak perlu kita maksa diri, nggak punya duit sampai pinjol demi untuk beli barang bermerek demi gengsi. Itu tidak dibutuhkan oleh Tuhan, dan itu bukan ciri sebagai wanita yang bijak. Nah, wanita yang bijak juga mampu mengendalikan diri, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Hari-hari sekarang ini begitu banyak kan lebih banyak wanita yang lebih gampang dapat kerjaan dibanding para pria, betul nggak? Dengan pendidikan yang sama, misalnya S1 ekonomi, satu perusahaan cuma butuh 1 karyawan. Biasanya perusahaan ini akan lebih pilih wanita dibanding pria. Jadi di mana jumlah wanita lebih banyak, tapi tetap wanita itu, bahkan karyawan-karyawan yang buruh-buruh pabrik juga lebih banyak wanita dibanding pria, karena mereka tuh lebih teliti, lebih nggak banyak protes sebetulnya dibanding para pria. Nah, di sini ada banyak wanita yang ingin mencapai jenjang karirnya dengan instan, nggak peduli dia mampu melakukan kerjaannya atau tidak, segala macam cara akan dia halalkan. Dan ketika dia memiliki jabatan, jarang juga wanita demi memenuhi keinginannya, demi gaya hidupnya yang hedon, dia akan melakukan segala cara sampai mungkin dia akan menggelapkan uang perusahaan, korupsi dan lain sebagainya. Dan itu sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita, baik dimanapun kita berada, di dalam rumah tangga, sebagai ibu yang baik, sebagai teladan, harus bisa menenangkan suami ketika suami punya masalah. Mungkin wanita istri ini tidak bisa banyak membantu, tapi setidaknya dia bisa memberikan telinganya, dia bisa mendengarkan keluh kesah suaminya dan bisa berdoa bersama. Kemudian ketika anak-anaknya bermasalah, dia akan dengan nyaman dan tenang datang kepada ibunya, dia bisa mengadukan semua masalahnya, dan mungkin ibunya akan mengajak berdoa, merangkulnya dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Itu hati anak sudah tenang. Tak jarang sekarang ketika anak-anaknya datang, ibunya repot, sibuk dengan teleponnya yang entah itu bisnis atau sedang ngopi dengan teman-temannya, anaknya datang, mama punya masalah. Ntar dulu, mama lagi sibuk, mama lagi pusing nih, mama lagi repot. Dan akhirnya waktu berlalu, hari itu berlalu, anaknya tidak didengarkan. Akhirnya dia akan curhat kepada orang yang lain. Kalau orang itu betul atau orang yang baik, nggak apa-apa. Kalau pas kebetulan curhat sama orang yang salah, jadilah dia akan salah jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya punya satu kesaksian tentang salah seorang teman saya yang baru-baru ini saya ketemu waktu saya pelayanan di Johor Bahru, Malaysia. Kita udah 20 tahun nggak ketemu, dan dia itu seorang Kristen yang baik, bahkan dia salah satu pendonatur yang lumayan besar di gereja. Dia menghadapi suatu masalah, usahanya ditipu. Yang menipu itu kebetulan dari pihak pemerintah. Dia ada berbisnis dengan pemerintah, dan dia kehilangan uang sampai 8 miliar, which is itu uang yang tidak sedikit, dan itu hasil tabungan dia selama bertahun-tahun. Dia berpikir ketika nanti saat pensiun dia akan punya usaha sendiri untuk tetap menjaga rumah tangga, keuangan di dalam rumah tangganya. Waktu dia tidak dibayar, terus terang dia depresi dan down. Dia sangat sedih,
Dia nggak tahu lagi harus bagaimana, dia putus asa. Dan dia nggak tahu kan saat itu ketika dia menghadapi masalah itu, dia nggak langsung teringat untuk berdoa sama Tuhan. Yang dia pikirkan, kalau nanti saya pulang, saya bilang sama istri saya uang 8 miliar tabungan kita hilang, pasti istrinya akan shock dan dia nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi dia memberanikan diri, dia ngomong sama istrinya, dia ceritakan semua masalahnya. Saudara tahu apa reaksi istrinya? Dia peluk suaminya. Dia bilang, uang memang penting, tapi bukan segala-galanya. Tuhan bisa gantikan lebih lagi. Yang perlu kita lakukan adalah berlutut dan berdoa supaya Tuhan buka jalan. Itu waktu saya dengar juga saya senang tapi juga amazed ya. Maksudnya dalam keadaan seperti itu di saat semua kehidupan saat ini sulit, tapi wanita ini, istrinya ini bisa mengucapkan kata-kata yang begitu bijak yang menenangkan suaminya, dan dia peluk terus mereka berlutut dan berdoa bersama. Nah, disinilah fungsi seorang wanita yang bijak, seorang istri yang bijak. Dia bisa menenangkan hati suaminya yang saat itu udah galau, putus asa, dan ketika mereka berdoa, mereka mengandalkan Tuhan. Apakah uang 8 miliar itu langsung kembali? Tidak. Tapi setidaknya teman saya ini gak putus asa. Dia terus berusaha, dia terus berdoa sama Tuhan. Mungkin uang itu akan kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan dari pemerintah, tapi mungkin dari proyek-proyek atau usaha yang lain. Saya juga mau bersaksi mengenai kehidupan saya. Saya punya seorang ibu yang luar biasa, tidak berpendidikan tinggi, tapi dia sangat takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saya punya papa yang temperamental. Beliau menikah lebih dari 1 kali. Tapi daripada membenci istri-istrinya papa saya, mama saya lebih memilih untuk mengasihi. Dia bisa bersahabat dengan para istri papa saya dan mengampuni, bahkan menerima istri papa saya di dalam rumah. Saya nggak bisa terima karena saya pikir itu keterlaluan. Tapi mama saya bilang, ya udah, mau diapain? Kalau kita benci, kita yang malah jadi lebih sakit. Ya udah, nggak apa-apa. Toh nggak bisa diapa-apain. Kalau mama saya menolak, itu akan jadi satu masalah dan akhirnya rumah tangga ribut, ricuh, kacau. Apakah mama saya meminta bercerai? Tidak. Karena buat dia pernikahan itu satu seumur hidup, dan mama saya itu meskipun dengan semua perangai buruknya, dalam keadaannya yang luar biasa jahat menurut saya, mama saya tetap terima karena dia bilang itulah jodoh yang Tuhan berikan buat dia. Saya sebagai anak gak bisa terima. Bahkan sampai hari ini pun saya masih gak bisa terima betapa luar biasanya mama saya bisa menerima semua perlakuan buruk papa saya. Dia di KDRT juga ya, nggak cuma di Madu, tapi di KDRT. Sampai dengan akhir hidupnya mama saya tetap mengasihi papa saya. Nah, itu suatu gambaran, dan sampai hari ini saya masih rindu sama mama saya. Ketika saya ada masalah, saya betul lari sama Tuhan, tapi saya rindu saya bisa ngadu sama mama. Kadang-kadang cuma dipeluk dan dielus kepalanya tuh rasanya udah adil banget. Nah, itu ya, ketika kita punya seorang wanita yang bijak, kita punya seorang ibu yang bijak di dalam rumah kita, dia adalah tempat yang bisa menenangkan kita.